Assalamualaikum semuanya. Oke, ini bahasan kita ya yang terakhir yaitu tentang angka penting. Nah, emang ada angka yang nggak penting. Nah, apa itu angka penting? So, let's check it out. Physics time. Jadi angka penting itu apa sih? Nah, angka penting yang selanjutnya akan aku singkat menjadi AP itu sama dengan angka berarti, juga sama dengan angka signifikan, yaitu angka yang kita dapetin dari hasil pengukuran. Jadi kalau kita ngukur itu pasti dapat AP ya. AP ini terdiri dari angka pasti atau eksak dan angka yang ditaksir ya. Ditaksir di sini bukan karena disukai ya, tapi diragukan kayak gitu. Oke, misalkan di sini dari suatu pengukuran itu aku mendapatkan panjang logam itu 7,56 cm. Nah, di sini ada 7,5 itu adalah angka yang pasti dan yang aku merahin ini kita sebut dengan angka taksiran. Kenapa taksiran? Bisa aja karena mata kita seliwer itu harusnya 7 ya, bukan 6 atau 5. Jadi bisa jadi kalau kita arahnya dari agak kanan atau kiri itu bisa salah dikit kayak gitu ya. Nah, jumlah angka penting itu tergantung sama skala terkecil alat ukur. Bisa kita lihat di sini. Skala terkecilnya ini kan berarti 0,01 cm. 0,01 cm bisa jadi ini adalah jangka sorong kayak gitu. Kalau mistar itu 0,1 cm kan ya. Nah, kayak gitu. Nah, gimana sih aturan angka penting atau AP ini? Yang pertama adalah semua angka bukan 0 itu AP. Contohnya di sini 4152 berarti semuanya AP, ada 4 AP gitu ya. Yang kedua adalah angka 0 yang terletak di antara bukan 0 gitu ya. Maka dia penting. Contohnya apa? 201. Di sini 201, 0-nya berarti penting. Berarti ada 3 ya. 2-nya penting, 0-nya penting, 1-nya penting. Kemudian yang ketiga adalah semua angka 0 pada deretan akhir dari angka-angka di belakang koma desimal termasuk angka penting. Kecuali dikasih garis bawah. Contohnya gimana? 15,00 sama 15,00 tapi yang bawah dikasih garis. Nah, kalau yang nggak dikasih garis di sini itu berarti dia penting semua sehingga 4 AP. Kalau yang dikasih garis di sini berarti udah berakhir di yang garis ya. Jadi 1, 5, 0 ini penting, 0 yang paling belakang nggak penting. Sehingga hasilnya 3 AP kayak gitu. Nah, yang keempat adalah semua angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0 baik yang terletak sebelah kiri atau kanan koma desimal itu nggak penting ya. Nah, ribet kan ya ini. Contohnya nih ya, 0,5. Jadi 5-nya itu penting, 0, yang di sebelah sana kagak penting ya, karena di depan koma kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tapi desimal, tanpa desimal gitu ya. Itu bukan angka penting kecuali ada penjelasan lain yaitu garis bawah kayak gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah 90.000 sama 90.000 juga tapi dikasih garis bawah. Nah, kalau yang 90 ini kan nggak ada garis bawahnya, berarti 00-nya kagak penting. Jadi yang penting adalah angka 9-nya aja. Yang selanjutnya kalau yang ini karena ada garis bawah, maka 9 penting, 0 penting, 0 penting, 0 nggak penting, 0 nggak penting. Sehingga di sini ada 3 AP. Nah, gimana cara gampangnya? Untuk yang nomor 4 dan 5, silakan kalau pengen lebih spesifik itu bisa kalian tulisin ke notasi ilmiah. Ya, kalau bingung apa itu notasi ilmiah, jangan lupa tonton video yang ini. Nah, lanjut ke yang itu berarti ini hasilnya 5 kali 10 pangkat min 1, 5-nya itu penting, 10-nya nggak usah dianggap. Kemudian kalau yang ini berarti jadinya 9 kali 10 pangkat 4 kg dan yang bawah itu 900 kali 10 pangkat 2 ya. Jadi lihat penulisannya sudah beda ya, yang di depan ini itu yang benar ya, yang penting kayak gitu. Nah, kemudian kita ke aturan pembulatan angka penting. Jadi kalau misalkan nih butuh pembulatan ya, aturannya gimana? Ubah menjadi 3 AP. Misalkan di sini aku mintanya 3 angka penting saja. Oke, yang pertama itu ada angka yang kurang dari 5 ya. Nah, sehingga di sini misalkan 5,4423 ini sebenarnya ada 5 AP. Tapi aku mintanya adalah ubah menjadi 3 AP. Sehingga kita ubah aja menjadi 5,44 karena 2 itu kan kurang dari 5, dibuletin ke bawah. Kemudian yang kedua adalah kalau di atas 5 maka dibuletin ke atas. Contohnya tadi 5,678. Ini ada 4 AP, mintanya jadi 3 AP, berarti hasilnya 5,68. Karena 8 itu lebih dari 5, maka dibuletin si 7-nya naik ya, jadi 8. Nah, gimana kalau dia tepat pada angka 5? Maka ada dua kondisi di sini. Yang pertama adalah jika sebelum angka 5 itu adalah
angka ganjil, maka dia dibulatinnya ke atas. Contohnya di sini 2,675 nih. Sebelum angka 5 itu ada angka 7. 7 itu kan ganjil ya. Nah, berarti dia dibulatinnya naik. Setelah angka 7 itu angka 8, berarti 2,68. Oke, kalau sebelum angka 5 itu adalah genap, maka dibulatinnya ke bawah alias tetap gitu ya. Contohnya 2,665. Sebelum angka 5 ini angka 6. 6 itu genap, berarti dia menjadi 2,66. Jadi si 5-nya kagak dianggap, kayak gitu ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau kita udah tahu aturan pembulatan, sekarang kita bisa berhitung ya. Gimana cara menghitung dengan aturan angka penting? Oke, yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi hasil penjumlahan atau pengurangan itu harus hanya ada satu angka taksiran. Maksudnya gimana sih ya? Contohnya gimana? Nah, contohnya di sini aku punya 28,500 kg. Nah, 5 ini adalah angka taksiran. Kemudian ada 7950 ya, nolnya di sini yang angka taksiran. So, ketika kita jumlahin hasilnya adalah 36450, di mana nolnya itu taksiran, 5 ini kan diturunin set, jadi 4-nya juga taksiran. Ada 2 angka taksiran di sini, enggak boleh. Nah, harus ke semakin yang dekat ya, jadi di sini harus ada satu taksiran nih. Oke, kenapa jadi 400? Karena kan ini angkanya 5, depannya angka 5 itu genap, karena genap berarti harus dibulatin ke bawah ya, alias tetap gitu ya. Ikutin aturan pembulatan yang tadi ya. Nah, atau kita bisa nulisin 36,4 kg kayak gitu. Dibuletin cuma satu doang. Contoh lainnya adalah 16,28, 8-nya ini yang taksiran, dan 0,418 juga 8-nya ini juga yang taksiran ya. Dan ada 42,2 gram juga, ada 3, kita jumlahin kagak masalah gitu. So, 8-nya kita turun set jadi 8, taksiran yang 8 ini menjadi di 9, taksiran yang 2 ini menjadi di 8 sini. Berarti ada 3 angka taksiran, jadiin satu aja ya. Karena 9 itu lebih dari gitu ya, maka di sini 58,9 gram kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang pengurangan. Di sini ada 630. Aku mintanya 3 ini yang taksiran berarti ya. Ada 2 angka penting. Kemudian di sini 365 ada 3 angka penting, di mana 5 itu angka taksiran. Dikurangin aja, jadinya ada 5 itu taksiran, 6 ini turunan dari 3 set. Di sini taksiran berarti kita jadiin hanya 2 taksiran. Sehingga depannya 5 itu 6 genap ya, berarti turun sehingga 260 meter. Oke, kita lanjut ke aturan yang perkalian dan pembagian. Nah, kalau aturan pembagian sama perkalian, ini ikutin angka penting paling sedikit. Contohnya adalah 0,281 dikali 2,4. Nah, 281 yang ini kan 3 angka penting ya. 2,4, 2 angka penting. Nah, ini harusnya hasilnya ya. 0,6744 kalau kalian hitung pakai kalkulator. Hasilnya 4 angka penting. Ingat 3 kali 2 ya, berarti kita ambil yang 2 angka penting. Jadinya 0,67 kayak gitu. Yang lainnya contohnya adalah nih, 3,849 itu berarti 4 angka penting dibagi 2 angka penting. Hasilnya yang ini. Nah, bulatin aja jadi 2 angka penting kayak gitu ya. Oke, itu kalau perkalian. Kalau mangkatin sama akar gimana? Nah, ini harus sesuai dengan AP awal. Sesuai dengan angka penting yang dipangkatin atau ditarik akarnya. Contohnya kayak gimana? Nah, ini misalkan kita punya 2,5, kita pangkatin 3. Itu kan sama dengan 2,5 kali 2,5 kali 2,5 gitu ya. Nah, ini 2 AP kan, 2 sama 5, 2 AP. Hasilnya itu ternyata segini guys, 15,625, ada 5 AP. Karena awalnya ada 2 AP, maka ini harus kita bulatin menjadi 2 AP, jadinya adalah 16 ya. Oke, contoh lainnya adalah akar pangkat 3 dari 78. Ya, akar pangkat 3 dari 78. Sehingga hasilnya adalah 4,2 itu ya, panjang. 78 berapa AP? Ya, 2 ya. Sehingga ini kita harus bulatin menjadi 2 AP. Hasilnya adalah 4,3. Seperti itu, harus 2 AP ya. Oke, tadi itu penulisan angka penting. Gimana? Gampang kan ya? Karena ada 5 aturan dan bagaimana penjumlahannya, kemudian pembulatannya. So, kalian harus hati-hati gitu ya. Tapi nggak semuanya dalam fisika itu kalian menggunakan angka penting. Jadi cuma beberapa soal aja kalau disuruh kayak gitu ya. Misalkan
hitunglah dalam angka penting kayak gitu, maka kalian pakai aturan ini. Terkadang kita setelah udah naik ya jadi kelas 10 tapi bab lain, kemudian ada kelas 11, 12, kita sudah sedikit melupakan tentang angka penting karena memang dalam hitungan kita hanya memakai aturan pembulatan itu saja begitu ya. So, tapi jangan dilupain aja ya angka pentingnya, karena kalau kita eksperimen yang kita pakai adalah angka penting. Itu tadi pembahasan kita semua tentang besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran ya. Jadi udah selesai. Kalau nanti ada video tambahan mungkin aku akan nambahin kayak gitu ya. Silahkan kalian bisa komen mau materi ini dong kak kayak gitu ya. So see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.